Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Observasi dan Wawancara. Sebelum dimulai, kami ada pantun. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita mulai ke inti pembahasan, mari kita berkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Saputri dengan NPM 2021 14500 380. Halo, nama saya Khairunisa dengan NPM 2021 14500 442. Halo, nama saya Farhanisma Firdausi dengan NPM 2021 14500 414. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ada observasi. Observasi dalam evaluasi pembelajaran adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan belajar dan interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau informal atau dengan mengumpulkan data yang objektif dan melukiskan aspek-aspek kepribadian siswa yang sebenarnya. Dalam proses pembelajaran, observasi dan evaluasi berguna untuk mengumpulkan data tentang kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik, menilai kegiatan belajar, mengumpulkan data yang objektif, dan membantu dalam proses evaluasi pembelajaran. Lalu ada tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi yaitu untuk memperoleh informasi dari objek yang diamati berupa data, skor, atau rating. Pengamatan atau penelitian yang bertujuan meneliti objek atau fenomena itu ada 3. Yang satu untuk mendeskripsikan objek atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pengamatan pada indera. Yang kedua adalah memperoleh kesimpulan objek yang diamati. Lalu yang ketiga ada memperoleh data atau informasi observasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Secara umum yang digunakan dalam penelitian itu ada 3. 1. Observasi partisipatif. Pengamatan dilakukan dengan dihadiri oleh beberapa pengamat dan terlibat secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti. Lalu yang kedua, ada observasi sistematis. Pengamatan dilakukan berdasarkan atas prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dan telah ditentukan sebelumnya untuk masing-masing moderator dalam kegiatan pengamatan. Lalu yang ketiga, ada observasi eksperimental. Pengamatan dilakukan untuk menguji sesuatu seperti pengujian obat, pengujian bahan-bahan dalam produk kulit, atau pengujian yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat observasi. Manfaat observasi dalam evaluasi pembelajaran itu meliputi 6 aspek. Aspek pertama yaitu memahami praktik pengajaran. Observasi memberikan wawasan langsung tentang bagaimana guru mengajar di dalam kelas dan menerapkan strategi pengajaran tertentu. 2. Mengukur efektivitas pembelajaran. Dengan mengamati interaksi antara guru dan siswa, kita dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan seberapa baik siswa memahami materi. Yang ketiga itu mengidentifikasi masalah. Observasi membantu dalam mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses pembelajaran, baik segi pengajaran maupun pemahaman siswa. Yang keempat, memberikan umpan balik langsung. Observasi memberikan umpan balik langsung kepada guru tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam pengajaran, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Kelima yaitu membantu perencanaan pembelajaran. Data dari observasi dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang lebih efektif di masa depan dan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Lalu yang keenam ada mendorong pertukaran pengalaman. Observasi dapat menjadi alat untuk berbagi praktik terbaik antara guru, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain dan meningkatkan kualitas pengajaran secara kolektif. Selanjutnya ada ciri-ciri observasi. Yang pertama, yaitu pengamatan dilakukan secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti. Yang kedua, pengamatan dilakukan berdasar atas prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, pengamatan dilakukan untuk uji coba penelitian terhadap objek tertentu. Kemudian ada contoh dari pedoman observasi praktik mengajar. Slide selanjutnya ada wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interview untuk mendapat jawaban. Ada beberapa keuntungan wawancara. Yang pertama, jawaban interview dapat lebih tepat dikarenakan interview memiliki kesempatan bertanya dan interviewer dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan. Yang kedua, interviewer dapat melakukan observasi terhadap reaksi nonverbal interview sehingga diperoleh informasi tambahan. Observasi dapat membantu mengenali bagaimana interview mengorganisasikan responden. Melalui observasi, dapat diambil kesimpulan dari petunjuk nonverbal yang mungkin tidak terlalu tampak yang bisa diikuti dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam.
Yang ketiga, lebih bersifat fleksibel daripada tes. Yang keempat, interviewer dapat mendorong interview untuk melakukan eksplorasi diri. Dari beberapa kelebihan wawancara yang sudah saya sebutkan tadi, wawancara juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, terjadi bias atau penyimpangan baik dari proses persepsi maupun interaksi, sehingga dapat menimbulkan keadaan bervariasi pada reliabilitas dan validitas. Yang kedua, tingginya variasi informasi yang didapat dan variasi dalam kriteria yang digunakan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kondisi tertentu yang diakibatkan berbedanya interviewer. Yang ketiga, dapat terjadi penilaian yang tidak akurat pada interviewer yang satu dengan interviewer yang lainnya karena adanya perbedaan pandangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada syarat-syarat wawancara. Syarat-syarat wawancara yang baik terdiri dari penggunaan istilah yang mudah dipahami, pertanyaan bersifat terbuka, dan urutan pertanyaan dari yang bersifat umum, kemudian mengarah kepada hal-hal yang khusus. Bentuk pertanyaan yang diajukan menggunakan istilah yang mudah dipahami dengan tujuan untuk memudahkan interview memahami maksud pertanyaan yang diajukan oleh interviewer dan memudahkan terciptanya hubungan baik yang ditandai dengan kehangatan dan saling menerima. Ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Berikut contoh wawancara terstruktur. Silakan Mbak Tina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mbak Tina, alamat Prawoto, Sukolilo, Pati. Usaha saya menjahit, khususnya seragam sekolah. Langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana Anda memulai usaha Anda? Saya memulai dengan model kecil-kecilan dari konveksi karena keahlian saya menjahit. Mencari partner dengan konveksi, kebetulan ini ada di bidang seragam sekolah. Pertanyaan kedua, kenapa memilih usaha dalam bidang tata busana ini? Karena keahlian saya menjahit. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur dan ada pula yang bebas. Berikut contoh wawancara semi terstruktur. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah adik rutin belajar di rumah? Alhamdulillah ya kak. Terus, apakah adik mampu belajar sendiri dan tidak bergantung pada orang lain? Ya kak, karena jika saya belajar bergantung pada orang lain seperti teman saya, maka saya tidak akan belajar mandiri di rumah. Dan kewajiban kaum muslimin itu untuk selalu belajar. Oke, bagaimana cara adik memahami materi ketika pelajaran sedang berlangsung di kelas? Lebih mudah memahaminya kak. Sebab pada waktu malam harinya saya sedang membaca dan memahami materi yang akan dibahas oleh guru di sekolah besok, sehingga dengan adanya tambahan penjelasan dari guru saya lebih paham lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan bersifat terbuka, siswa secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Berikut adalah contoh wawancara tidak terstruktur. Dari kampus Jaya Endok Sumawe, kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk kami wawancarai? Baik, dengan senang hati. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa ya? Nama lengkap Ibu Rizka Mulyana, biasa dipanggil Ibu Ika. Apakah Ibu sudah mempunyai keluarga? Sudah, alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak-anak Ibu sekitar umur berapa? Yang perempuan sudah berumur 18 tahun, yang laki-laki berumur 20 tahun. Ibu di sini mempunyai rumah sendiri atau Ibu sewa? Dan alhamdulillah sekarang lagi membangun rumah sendiri. Dan berapa modal awal untuk usaha ini, Bu? Awalnya modalnya 1,5 juta dan itu tapi belum termasuk membeli kompor dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah dari wawancara. Yang pertama ada pembukaan, dapat berisi perkenalan serta penjelasan tujuan wawancara oleh interviewer terhadap interviewee. Dan yang kedua ada proses. Proses ini merupakan urutan kegiatan tanya jawab antara interviewer dan interviewee dengan melakukan kegiatan yang memberikan dan mendapatkan informasi saat wawancara. Interviewer juga harus melakukan penyelidikan atau probing demi memperoleh jawaban yang lebih jelas. Interviewer juga perlu mencatat hasil dari wawancara agar memudahkan untuk diolah daripada harus mengingatnya. Dan yang ketiga, ada penutup. Wawancara yang baik adalah apabila interviewer dapat menyimpulkan isi wawancara dan memberikan ucapan terima kasih kepada interviewer. Selanjutnya, saya akan membahas dari contoh wawancara. Berikut adalah contoh lembar wawancara. Yang di atas adalah kisi-kisi pedoman wawancara, berisi nomor, masalah, tujuan, pertanyaan, dan bentuk pertanyaan. Dan yang kedua ada format pedoman wawancara, berisi nomor, aspek yang diwawancarai, ringkasan jawaban, dan keterangan. Pada gambar di samping, terlihat seseorang tengah melakukan salah satu kegiatan wawancara pekerjaan.
Sekian video dari kami. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Kami ucapkan wassalamualaikum. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Keep watching me shut it down.